Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan komen ya guys. Hadis pengobatan. Setiap penyakit yang diturunkan ada obatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya." Penyembuhan terdapat dalam 3 hal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penyembuhan itu dapat diperoleh dari 3 hal: meminum madu, berbekam, dan membakar bagian tubuh dengan besi. Tetapi aku melarang umatku mencari kesembuhan dengan membakar bagian tubuh menggunakan besi. Penyembuhan dengan madu dan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 69 yang artinya mengandung obat yang menyembuhkan bagi manusia. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Saudaraku mengalami sakit perut." Rasulullah bersabda, "Berilah dia madu." Kedua kalinya orang itu datang. Beliau berkata kepadanya, "Berilah dia madu." Dan orang itu datang kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan beliau bersabda, "Berilah dia madu." Ternyata dia masih datang kembali. Maka beliau bersabda, "Apa yang Allah firmankan adalah benar. Dan perut saudaramu lah yang berdusta. Berilah dia madu." Maka orang itu memberinya madu dan akhirnya dia pun sembuh. Habatus sauda, biji nigella. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya habbatus saudah ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit kecuali asam." Aisyah bertanya, "Apakah itu?" Rasulullah menjawab, "Yaitu kematian." Menghirup kust India dan kust laut. Diriwayatkan dari Ummu Qais bin Mihsan radhiyallahu an, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menjadikan kust India sebagai obat, karena ia dapat menyembuhkan 7 macam penyakit. Jika dihirup, ia akan melegakan tenggorokan, dan apabila dikulum di dalam mulut, ia akan menyembuhkan radang selaput dada." Orang yang tidak mengobati dengan ruqyah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umat akan diperlihatkan kepadaku. 2 nabi melewatiku dengan sekelompok umatnya masing-masing. Bahkan ada nabi yang tidak ada seorang pun dari pengikutnya. Hingga kemudian lewatlah serombongan umat yang besar. Aku berkata, umat siapa ini? Apakah ini umatku? Dikatakan kepadaku, bukan, ini adalah umat Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke arah cakrawala. Di sana terlihat rombongan yang lebih besar memenuhi cakrawala. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah itu adalah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab." Setelah menceritakan hal itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah tanpa menjelaskan siapa yang termasuk 70.000 orang tadi. Orang-orang ramai berbicara. Di antara mereka ada yang berkata, "Kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kamilah yang termasuk 70.000 orang itu, atau keturunan kami yang dilahirkan dalam masa Islam, walaupun kami terlahir pada masa jahiliyah." Hal itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar seraya bersabda, "Mereka, orang yang masuk surga tanpa hisab, adalah orang-orang yang tidak mengobati dirinya dengan ruqyah, tidak mempercayai nasib atas dasar gerak-gerik burung, tidak membakar sebagian tubuh dengan besi untuk berobat, dan hanya bertawakal kepada Allah." Ukasyah bin Mihsan berkata, "Apakah aku termasuk salah satu dari mereka?" Beliau menjawab, "Ya." Seseorang yang lain berkata, "Apakah aku juga termasuk?" Beliau bersabda, "Engkau telah didahului
oleh Ukasyah. Jadzah, penyakit kusta. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Tidak ada pertanda buruk, tidak ada hama, tidak ada pertanda buruk pada bulan Safar, dan menjauhlah dari kusta sebagaimana engkau lari dari singa yang buas." Tidak ada Safar, penyakit menular. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Tidak ada pertanda buruk, tidak ada hama." Seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta-untaku? Mereka seperti rusa di padang pasir. Tetapi jika salah satu dari mereka terserang kudis, lalu berbaur dengan yang lainnya, maka yang lainnya bisa tertular." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa penyebab munculnya penyakit menular itu?" Maksudnya, tiada lain adalah Allah. Tentang penyakit ta'un, wabah menular, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit ta'un menjadi jalan mati syahid bagi setiap muslim." Ruqyah untuk mata yang jahat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah memerintahkanku atau memerintahkan seseorang untuk melakukan ruqyah dari mata yang jahat. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Rasulullah melihat noda hitam pada wajah seorang gadis. Kemudian beliau bersabda, "Lakukan ruqyah untuknya karena dia terkena pengaruh mata yang jahat." Mengobati gigitan ular dan kalajengking dengan ruqyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengizinkan pengobatan dengan ruqyah untuk mengobati segala bentuk sengatan hewan beracun. Ruqyah Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membacakan doa berikut ketika meruqyah orang yang sedang sakit, dengan menyebut nama Allah, tanah kami dan air liur sebagian dari kami menjadi obat bagi si sakit dengan izin Tuhan kami.